Sebelum masuk ke cerita, aku mau kasih heads up. Kalau cerita kali ini detailnya sangat-sangat sadis. Jadi kalau kalian lagi makan atau pernah ada sejarah di abuse, ini akan sangat-sangat nge-trigger. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau skip video ini. I'll see you in the next video. Sering banget kan kita dengar kalau anak itu nggak boleh durhaka sama orang tuanya, baik dari sisi agama ataupun norma sosial yang ada. Tapi kalian percaya nggak bahwa ada orang tua yang bisa durhaka atau zalim ke anaknya? Kalau kalian jawab bisa, kasus ini salah satu contohnya. Angela McNulty lahir di Sacramento, California, US di tanggal 2 Oktober 1968 yang merupakan anak dari Nancy dan Jerry. Nancy hanya berumur 18 tahun saat melahirkan Angela, dan Angela itu anak ketiga yang dimana Nancy berarti punya 2 anak sebelumnya. Bapaknya Angela itu Jerry, dikenal sebagai orang yang sangat abusive, sangat ringan tangan, dan intimidatif. Katanya bapaknya juga salah satu anggota bikie gang members. Nah, Jerry juga dikenal sebagai bad boy, di mana dia sangat populer di antara cewek-cewek. Sifat bad boy itu kan salah satunya tukang selingkuh ya. Dan Jerry ketahuan selingkuh berkali-kali dari Nancy saat Nancy lagi hamil Angela. Gilanya, ternyata si Jerry ngehamilin cewek lain di saat yang sama Nancy lagi hamil Angela. Baik Nancy dan cewek selingkuhan ini mereka nggak tahu satu sama lain. Sifat Jerry yang ringan tangan, yang abusive, bikin Nancy di-abuse Jerry hampir setiap hari. Digebukin sampai biru-biru, lebam-lebam. Dan sebenarnya orang-orang di sekitar mereka tuh tahu. Tapi karena mereka takut sama Jerry, karena reputasinya, karena koneksinya, nggak ada yang berani membela Nancy. Sedih banget ya. Saat Angela berumur 5 tahun, Nancy akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan Jerry. Dan karena mereka nggak menikah, prosesnya gampang banget. Dimana dia langsung aja tuh bawa 3 anaknya, memulai hidup yang baru. Nancy mulai kerja sana sini, dia mulai move on, dia mulai punya teman-teman baru, dia bahkan juga udah mulai nyoba untuk kencan lagi. Dan di sini kelihatan kalau Nancy terlihat jauh lebih happy. Saat Jerry denger ini, dia nggak seneng, dia nggak terima, dan mulai cari cara untuk balas dendam. Salah satunya dengan mulai sering nge-stalking Nancy. Karena Jerry nggak terima kalau Nancy hidupnya lebih happy tanpa dia. Like, duh Jerry, like you're the problem, that's why. Suatu malam di tahun 1973, Nancy keluar kencan sama pasangan barunya. Namun di malam yang sama, Nancy ditemukan tewas dan jasadnya ditemukan di sungai dengan 29 luka tusukan. Dan ternyata Nancy belum di. Yes, I know what you think. Pasti kamu mikirnya kayak, oh ini pasti si Jerry nih. Dan aku juga mikirnya sama. Bahkan mamanya Jerry pun yakin kalau anaknya sendiri itu pelakunya. Sampai dia yang ngelaporin anaknya sendiri ke polisi. Tapi polisi nggak menetapkan Jerry sebagai tersangka. Karena kejadian ini tuh terjadi di tahun 1970-an. Dimana saat itu lagi banyaknya pembunuhan serial di US saat itu. Kayak kasusnya Ted Bundy, atau The Zodiac Killer, atau The Sunday Morning Slasher yang membunuh 80 wanita. Dan karena alasan inilah beberapa bulan kemudian Jerry dilepas. Dan sampai hari ini kasus Nancy still unsolved. Angela dan saudara-saudaranya sekarang harus tinggal balik sama bapaknya, yaitu si Jerry, si tukang abusive, si tukang ringan tangan, dan kemungkinan besar tersangka pembunuhan ibu mereka sendiri. Jerry saat ini udah tinggal bareng sama cewek baru, yaitu Rebecca, selingkuhan dia yang hamil di saat yang sama dengan Nancy. Dan kayak Jerry dulu suka nyiksa Nancy, Jerry juga sering nyiksa Rebecca di depan 8 anak-anak mereka. Jerry sering nyeret Rebecca ke kamar tidurnya untuk digebukin habis-habisan sampai Rebecca tuh pingsan. Dan saking seringnya Rebecca dihajar sama dia, tembok kamar mereka itu banyak cipratan darah. Anak ini juga lihat sendiri kalau Jerry tuh sering banget ngejedotin kepalanya Rebecca ke tembok, ke gagang pintu. Jerry juga sering meninju muka Rebecca sampai bibir Rebecca tuh robek, berdarah, dan mata dan mukanya lebam. Gilanya, suatu hari entah salah apa ya si Rebecca ke Jerry, sampai yang bikin Jerry tuh emosi banget. Si Jerry sampai seret Rebecca ke garasi, tangannya diikat tali, badan Rebecca juga diikat ke meja, dan disiram bensin dong. Dan saat Jerry siap nyalain korek, itu kan anak-anaknya nonton ya.
salah satu dari mereka teriak, stop it, yang somehow bikin Jerry sadar dan gak jadi membunuh Rebecca. Ini yang bikin aku percaya kalau Jerry itu capable untuk ngebunuh Nancy juga. Dari 8 anak mereka, semua anaknya juga disiksa sama Jerry. Tapi entah kenapa Angela yang paling sangat sering disiksa sama dia. Si Jerry itu menyiksa semua anaknya karena dia merasa semua anaknya itu sumber masalah hidupnya dia. Sumber dari semua stres di hidupnya dia. Dan bikin hidup dia susah. Bisa dibilang, dia menyalahkan semua hal yang terjadi dalam hidupnya dia. Even sekecil apapun itu ke semua orang di rumah itu. Kecuali dia. Narsis banget gak sih? Dan dia gak bisa ngaca kalau sebenarnya dianya sendiri yang punya problem. Gak bisa ngontrol emosi. Gak bisa lihat kalau sebenarnya anak-anaknya juga gak ada yang minta dilahirin. Kalau dianya juga gak selingkuh sana sini, ya anaknya gak bakal sebanyak ini gitu loh. Tapi dia gak bisa lihat itu. Susah ya, orang yang gak pernah mencoba untuk damai sama diri sendiri kayak Jerry gini gak akan pernah bisa melihat, bahkan mengakui kalau dia sendiri itu sumber masalahnya. Yang orang kayak Jerry ini tuh bisanya cuma nyalahin orang-orang di sekitar dia. Sering gak sih kalian nemuin orang-orang yang kayak gitu? Bisa dibilang dari cerita ini kalau anak-anak ini tuh kayak nggak diperlakukan seperti anak-anak pada umumnya. Karena Jerry nggak membolehkan mereka untuk main sama anak tetangga, nggak membolehkan mereka untuk have fun, nggak membolehkan mereka untuk punya personality gitu. Dan Jerry sering banget ngegunain makanan sebagai bentuk salah satu hukuman. Bahkan saking ekstrimnya tuh kayak kulkas atau lemari dapur yang ada isi makanan atau snack-snack itu semuanya digembok sama dia. Dan cuma dia doang yang punya kuncinya. Dan kalau ada ketahuan dari anak-anaknya yang nyuri, mereka pasti habis dihajar sama Gary. Karena suatu hari ada kejadian salah satu anaknya saking kelaparannya, berhari-hari belum makan, dia mencuri satu buah wortel. Satu buah wortel. Saat ketahuan sama Jerry, wortelnya diambil, anak itu dibetot kepalanya sama Jerry dan dibanting ke lantai. Dan gak cukup di situ, dia buka sabuk celananya dia pakai itu untuk dia cambuk anaknya sampai anaknya tuh pingsan. And you know what happened next? Dibuang wortelnya sama dia ke tong sampah. Si Jerry lebih memilih untuk ngebuang wortel ke tong sampah dibanding ngasih makan anaknya yang kelaparan. Dan kayak yang tadi aku bilang, dari semua anaknya dia yang dia abuse, itu entah kenapa Angela yang paling sering disiksa setiap hari. Gak ada yang tahu kenapa, tapi di antara semua anak-anaknya Jerry, Angela itu yang paling pendiam dan yang paling sering menyendiri. Kayak anak-anak yang lain tuh meskipun mereka beda ibu atau beda bapak, tapi mereka trauma bonding. Trauma bonding tuh dimana mereka deket satu sama lain karena mereka mengalami kejadian yang serupa. Sedangkan Angela tuh kayak menyendiri. Dia tuh kayak nggak pernah cerita atau dia selalu main sendiri. Dan memang Jerry juga mengasingkan Angela dari semua saudara-saudara yang lain. Dan saudara-saudaranya juga ada prasangka kalau kayaknya si Jerry ini nggak cuma menyiksa Angela dengan digebukin atau dihajar, tapi juga disiksa secara seksual sama bapaknya sendiri. Karena sering banget si Jerry ngenyiksa Angela di kamar yang lain dan hanya mereka berdua di kamar itu. Kadang bisa berjam-jam. Jadi di US ini tuh ada aturannya, kalau nyentuh umur 16, kalian udah boleh keluar dari rumah. Dan itu yang dilakukan Angela saat dia menyentuh umur 19. Dia kabur dari rumah. 4 tahun kemudian dia pacaran sama cowok bernama Anthony Maples. Biasanya banyak anak dari broken home itu bermasalah. Nggak semuanya, tapi kebanyakan. Dan salah satunya juga Angela. Sejak dia keluar dari rumah, dia tuh mulai mengenal yang namanya narkoba. Anthony dan Angela itu tertarik satu sama lain ya sebenarnya karena hal ini. Karena dua-duanya sama-sama punya ketertarikan untuk nge-high. Sayangnya Anthony dan Angela punya 3 anak bersama. Dengan anak terakhir yang lahir di tahun 1994 bernama Janet Maples. Nggak lama Janet lahir, mereka berdua, which is Anthony sama Angela, itu masuk penjara karena ya masalah narkoba. Mereka ninggalin anak mereka yang berumur 12, 10, dan Janet yang hanya berumur 1 tahun. Yang membuat ketiga anak itu dikirim ke foster care, kayak dirawat sama pemerintah gitu. Mungkin kayak semacam KPAI-nya di Indonesia. Di foster care ini, ketiga anak ini dapat perlakuan yang layak. Karena saat mereka sama orang tuanya sendiri, yaitu Angela dan Anthony, itu mereka tuh ditelantarin. Karena kan orang tuanya nge-high terus. Jadi kayak orang tuanya nggak ada waktu untuk ngebersihin mereka, untuk ngasih makan mereka, untuk masak. Beda banget
sama pengalaman mereka saat dirawat sama pemerintah, di mana mereka bertiga dirawat sama pemerintah selama 6 tahun. Sampai si Janet memohon untuk mendapatkan kembali hak asuh ketiga anaknya saat dia keluar dari penjara. Saat ini ketiga anaknya berumur 18 tahun, 16 tahun, dan Janet yang berumur 7 tahun. Untungnya anak-anak ini saat itu dikasih hak untuk memutuskan apakah mereka mau balik sama orang tuanya atau enggak. Yang dimana karena dua anak tertuanya ini di umur yang udah inget ya sama hal yang terjadi di mereka dulu, dua anak tertua ini memutuskan untuk nggak mau tinggal balik sama Angela. Janet yang nggak punya ingatan apapun tentang ibunya, karena kan waktu itu dia masih umur setahun ya saat Angela masuk penjara. Dia memutuskan untuk mau tinggal bareng sama ibunya. Kalian ngerasa ada hal yang ganjil nggak diceritain? Karena kalau aku sebagai judge ya, aku pasti mikir, kok dua anak tertuanya nggak mau balik sama ibunya? I mean, pasti ada alasannya dong. Tapi kenapa nggak ditelusurin lebih lanjut? Apalagi Angela masuk penjara karena dia menggunakan narkoba. Buat aku ini udah banyak banget red flags-nya. Saat ini Angela udah punya satu anak yang bapaknya nggak tahu siapa, ditinggal sama cowok unknown ini pas hamil adiknya Janet. Lalu Angela bertemu cowok baru yang bernama Richard McAnulty, yang dimana akhirnya Angela married pertama kalinya dengan cowok ini dan punya anak satu lagi dengan pria ini. Janet seneng dong sekarang karena dia punya dua saudara baru. Dari awal Richard udah notice kalau Angela lebih keras didikannya ke Janet dibanding dua anaknya Angela yang lain. Bukan berarti saudara yang lain gak di-abuse, tapi entah kenapa Janet yang paling sering disiksa sama Angela. Dan tiap Richard coba melawan, Angela malah lebih galak lagi. Sampai diteriakin sama Angela, gak usah lo ngurus gimana gue didik anak-anak gue. Awalnya Angela mengurung Janet di kamarnya berjam-jam. Lalu dia mulai pasang gembok di luar kamarnya si Janet. Dia juga mulai kontrol akses Janet ke toilet. Kayak Janet gak boleh gunain toilet tanpa izin dulu sama Angela. Sampai kulkas dan lemari dapur yang isinya makanan dan snack-snack itu semuanya digembok sama Angela. Dan Janet dibiarkan kelaparan berhari-hari. Sounds familiar? Saat ini bahkan Janet pun dibatasin aksesnya untuk minum air. Bayangin ya, gak dikasih makan, gak dikasih minum berhari-hari. Sampai suatu hari Janet saking hausnya, dia minum dari air toilet duduk. Saat aku nge-research dan baca ini tuh, aku berkali-kali ada pertanyaan yang kayak kenapa ya Angela kok berubah jadi kayak bapaknya yang dulu. Angela sendiri kan harusnya tahu rasanya disiksa itu gak enaknya kayak gimana, karena dia udah ngalamin sendiri sama bapaknya bertahun-tahun. Jujur saat aku researching itu aku gak ketemu alasannya. Si Angela juga gak pernah mengakui alasannya dia itu apa. Dia cuma bilang dia gak tahu. This is just maybe. Mungkin Angela menyiksa semua anaknya, terlebih itu ke Janet, mungkin karena dia nge-project trauma-trauma yang dia alamin dulu sama bapaknya si Jerry, karena mungkin dia sendiri nggak tahu gimana caranya berdamai dengan masa lalunya sendiri. Masa lalu Angela yang bikin Angela ngerasa hopeless karena disiksa terus sama bapaknya setiap hari. Karena kan kita taunya anak itu harus nurut sama orang tua dan kita nggak boleh ngelawan karena durhaka. Saat sekarang dia jadi ibu, dia menyiksa Janet mungkin untuk punya semacam rasa kontrol di hidupnya dia. Rasa kontrol ini yang dulu dia gak dapet saat disiksa sama bapaknya. Kayak gini deh, suka ngeliat gak anak yang trauma sama orang tuanya, dan saat anak ini jadi orang tua, dia malah sifatnya mirip sama orang tua yang bikin dia trauma. Contoh, misalnya orang tuanya dulu dingin sama dia, gila kerja, gak deket sama anak, komunikasinya tuh gak dua arah, orang tuanya gak pernah muji, gak pernah minta maaf, egois, emosian, suka gebukin kalau ada salah, suka nyebarin aib anak sendiri ke semua orang, dan sifat buruk yang lain. Sifat ini bisa turun saat dia jadi orang tua ke anaknya sendiri, karena mungkin dulunya dia sendiri ditreat sama orang tuanya seperti itu. Jadi dia belajar dari orang tuanya sendiri cara ngedidik anaknya itu gimana, dan dia nggak tahu kalau itu tuh salah, karena mereka belajarnya, oh orang tua aku dulu juga didik aku begitu kok, jadi aku didik anak aku juga begitu. Tapi ini teori aku ya. Di tahun 2005, Angela memutuskan pindah dari Sacramento Valley ke kota Eugene. Di sini Janet sudah masuk sekolah SMP, di mana guru-guru dan teman-teman di sekolahnya itu bisa lihat kalau Janet kayak anak malnutrisi. Karena Janet selalu kelihatan lapar dan nggak pernah punya bekal ke sekolah, dan dia nggak pernah punya uang jajan
untuk bisa jajan di kantin. Janet sendiri juga sering terlihat dia pakai baju yang sama. Baju yang kelihatan dekil, kotor, dan karena Janet nggak bisa mandi kan di rumah, Janet sendiri juga kayak agak bau. Disinilah guru-gurunya mulai khawatir sama dia dan mulai nanya ke Janet kalau Janet ada masalah nggak sih di rumah, cerita aja nggak apa-apa. Tapi Janet takut kalau dia nanti ngaku dan ibunya tahu, dia pasti akan disiksa lebih parah di rumah. Jadi karena ketakutannya itu, dia memilih untuk diam dan gak cerita ke siapa-siapa. Tapi di balik abuse-nya dia, itu Janet sebenarnya suka banget sama sekolah. Intinya dia suka banget ambil kelas-kelas ekstra di sekolah. Dia suka bikin puisi, dan Janet suka banget baca buku. Kata petugas perpus, dia tuh sering ngingetin Janet kalau perpus tuh udah tutup, dan dia sendiri bisa lihat tiap dia ngingetin Janet kalau perpusnya udah tutup dan dia harus pulang ke rumah, terlihat kalau muka Janet tuh langsung berubah sedih. Kita semua tahu lah ya kenapa Janet kayak gitu, karena sekolah jadi tempat yang aman buat Janet, because she can be herself at school, jauh dari siksaan mamanya. Bahkan meski dalam keadaan lapar pun, she loves school. Dan kalian percaya nggak? Dengan semua abuse itu dan bahkan dalam kondisi dia yang selalu kelaparan, dia dapat peringkat tertinggi di sekolah. Can you imagine if she got all the support that she needed, like how far she can go? Suatu hari Janet datang sekolah dan di saat itu tuh lagi kelas olahraga. Teman dekatnya Janet, si Amber, bisa lihat bekas lebam-lebam biru di beberapa bagian tubuhnya si Janet. Saat dia tanya ke Janet, Janet bilangnya dia jatuh. Si Amber gak percaya dong dan mendesak Janet untuk jujur cerita sama dia. Kayak, lu tuh kenapa? Kagetnya si Amber saat dengar cerita si Janet yang ternyata semalam habis digebukin sama ibunya. Dan langsung melaporkan cerita ini ke mamanya Amber. Dan mamanya Amber langsung melapor kepala sekolah, dan kepala sekolahnya Janet langsung melapor ke CPS, which is Child Protection Services. Itu kayak KPAI-nya Amerika. Dan petugas CPS ini datang ke sekolah dan meminta Janet untuk ngelis semua abuse yang dilakukan ibunya ke dia. Habis itu CPS datang ke rumah Angela untuk interogasi. Dimana si Angela beralasan kalau si Janet tuh anak yang cari perhatian doang, ngomong kayak gitu. Kalau Janet tuh sering yang namanya bohong, mengada-ngada untuk dapat perhatian. Petugas CPS langsung mengecek ke seluruh rumahnya Angela. Dan bisa dilihat kalau kulkas sama lemari dapurnya semua banyak isi makanan kok. Dan ada 2 anaknya Angela yang lain juga yang kelihatannya tuh sehat-sehat aja dan kelihatannya happy. Dan petugas CPS ini memutuskan untuk percaya dengan Angela. Emang licik banget ya ini orang, sumpah. Kejadian ini kita bisa tebak lah ya kalau ini bikin emosi si Angela. Dan Angela memutuskan homeschooling si Janet dan ngeluarin Janet dari sekolahnya. Dan siksaan Angela ke Janet juga semakin parah sejak saat itu. Janet semakin sering digebukin, bahkan gak hanya dengan tangan atau kaki, tapi juga digebukin dengan berbagai benda kayak bermacam-macam sabuk, gagang kayu, gagang besi, dan lain-lain. Saking sering dan parahnya, yang awalnya Janet digebukin di depan 2 saudaranya yang lain, sekarang Janet digebukin di satu kamar khusus, yang dimana di kamar ini semua furniture kayak ranjang, meja, dan lain-lain itu dikeluarin dari kamar itu dan hanya menyisakan satu alas karton kardus. Dan di kamar ini Janet dihajar dengan semua benda itu tadi setiap hari dan berkali-kali, sampai tuh kamarnya penuh dengan cipratan darah di dinding tembok, di atap. Bahkan alat-alat yang digunain Angela untuk menyiksa Janet itu tuh banyak nyangkut kulit-kulitnya Janet karena saking seringnya dipakai untuk menyiksa Janet. Sounds familiar? Sampai kedua saudaranya sendiri itu aware kalau semacam ada rutinitas saat Angela bakal nyiksa Janet. Jadi Angela punya kebiasaan untuk nyalain alat vakum di luar kamar Janet ini, atau nyalain suara TV kencang banget untuk menutupi suara jeritan Janet dari tetangganya. Saat ini salah satu saudara Janet udah mulai gede, yaitu sekitar 12 tahun. Dan dia mulai aware sama apa yang terjadi dengan Janet. Diam-diam saudaranya itu sering kayak mencoba untuk ngasih Janet minum atau snack yang dia simpen untuk Janet. Dan ya bisa ditebak ya, saat ketahuan saudaranya ini juga kena siksa. Sounds familiar? Saudaranya ini juga pernah diteriakin sama Angela untuk kumpulin pupu anjing di taman belakang mereka, karena mereka punya peliharaan anjing dan kucing anyway. Dan Angela gunain pupu anjing ini dipeper ke seluruh mukanya si Janet, sampai Janet tuh batuk-batuk, sesak napas, dan nangis-nangis. Aku lupa ceritain suaminya si Angela, yaitu si Richard, yang kerjaannya supir truk. Jadi dia tuh
jarang yang namanya berada di rumah. Tapi saat Richard di rumah pun, dia tahu kalau Angela tuh ada nyiksa Janet tiap hari. Tapi Richard itu tipe-tipe suami yang takut banget sama istri, dan dia takut sama Angela yang galak. Jadi dia cuma bisa diem, which is it's so wrong. Orang lain yang juga beberapa kali mampir ke rumah Angela, itu mamanya si Richard, which is neneknya Janet yang bernama Lynn. Dan saat Lynn lihat kondisi Janet yang semakin lama semakin kurus, dia bisa lihat ada beberapa lebam. Dia konfrontasi dong anaknya dan menantunya ini, karena Angela merasa, kok lu banyak nanya sih? Itu bikin mereka bertiga ribut-ribut, dan sampai Lynn tuh diusir dari rumah mereka dan dilarang untuk ketemu sama cucu-cucunya. Di sini neneknya firasatnya nggak enak kan, dia telepon tuh CPS, dan tebak apa yang CPS lakuin? Nihil, nggak ada. Karena di data mereka ini kasus yang sama, dimana ada catatan dulunya kalau Janet ini cuma caper doang, dan neneknya untungnya nggak nyerah gitu aja. Lynn berbulan-bulan coba terus untuk menghubungi KPAI-nya Amerika ini, dan Lynn juga selalu coba untuk visit ke rumah Angela untuk bisa ketemu sama Janet dan cucunya yang lain, meski Angela selalu nolak dia dan selalu ngelarang dia dengan berbagai alasan. 9 Desember 2009, mendapat telepon dari anak dan menantunya kalau Janet tuh ada insiden jatuh, dan dia nggak responsif sama sekali. Lynn nanya apa mereka udah lapor ke polisi atau ke rumah sakit, yang dijawab enggak. Langsung diteriakin sama Lynn untuk telepon polisi, dan sampai ngancem juga kalau lu nggak telepon polisi, gua yang bakal kesana sambil bawa polisi. Jadi jam 8 malam di tanggal 9 Desember 2009, polisi dan paramedic dapat telepon dari rumah Richard dan Angela. Gak lama mereka datang, mereka menemukan tubuh Janet tidak berdaya di bathtub kamar mandi. Janet langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan dari hasil autopsi menemukan ada 200 lebih jenis luka yang berbeda di tubuh Janet, yang bahkan dokter autopsinya sendiri pun nggak tahu apa penyebab kematiannya Janet, karena saking banyaknya luka. Dan ada satu lubang cukup besar di belakang kepalanya Janet yang menyebabkan pendarahan pada otaknya, yang sepertinya Angela menggunakan benda tumpul yang ditusukkan berkali-kali di lubang luka tersebut dan gak pernah dibiarkan mengering. Tambahan informasi juga, Janet ditemukan mengalami pneumonia dalam bentuk abses di paru-parunya. Abses tuh kayak kantung nanah yang mungkin mengirim bakteri ke dalam aliran darahnya Janet yang bisa menyebabkan shock dan kematian. Janet sendiri tubuhnya sangat kurus di umur dia yang 15 tahun dengan berat badan yang hanya 23 kilo. Sebagai perspektif ya, di umur 15 tahun tuh rata-rata berat badan normal itu di kisaran 45-55 kilo. Dan Janet saking kurusnya tidak ditemukan adanya lemak di tubuhnya dan jaringan otot yang sedikit sekali. Kata dokter, ini hasil dari kelaparan yang berkepanjangan. Ditemukan juga di tulang belakang Janet itu ada menonjol keluar karena saking seringnya setiap hari disabet pakai sabuk. Dan dokternya juga bilang kalau bibirnya Janet tuh bahkan bentuknya udah kayak bukan bibir. Saking sering ditonjok mukanya setiap hari, dan bibirnya robek berkali-kali yang sebenarnya itu butuh jahitan tapi hanya dibiarkan gitu aja. Di TKP ruangan yang Angela gunakan untuk menyiksa Janet itu penuh dengan darah Janet di setiap inci di ruangan itu, di tembok, di atap. Bahkan ditemukan kulit-kulit kering di semua benda yang digunakan Angela untuk menyiksa Janet. Kalian ingat gak ada satu alas kardus yang jadi ranjangnya Janet? Saat alas ini diangkat, itu kelihatan ada kolam darah di karpet, dan saat karpetnya diangkat juga, itu ada bentuk kolam darah yang nyeplak di lantai kayu kamar tersebut. Terlihat kalau Janet disiksa bertahun-tahun untuk bisa darahnya tuh merembes sampai ke 3 lapisan seperti itu. Dan forensik melihat kalau ruangan ini tuh sempat dibersihkan sebelum polisi datang ke sana. Bisa nebak nggak siapa yang bersihin? Oh no, bukan Angela, tapi saudara perempuannya, yaitu anak keduanya Angela, yang disuruh sama Angela di pagi hari itu di tanggal 9 Desember 2009 untuk membersihkan lantai di kamar itu. Dan Angela minta anak keduanya ini untuk beresin karena dia lapar dan mau pergi beli makanan di McD. Long story short, Angela dikenakan hukuman mati, which is good for her, dan Richard dikenakan 25 tahun penjara. Honestly, I wish both of them rot in hell, and Jerry too. Karena orang kayak Jerry dan Angela itu nggak harusnya nggak dibiarin untuk punya anak. Dari kalian mungkin ada yang pernah dengar yang namanya intergenerational trauma atau trauma antar generasi. Kasus ini menurut aku salah satu contoh trauma warisan, level ekstrim anyway. Karena selama ini kita taunya hanya ciri fisik atau kecerdasan IQ yang diturunkan dari orang tua ke kita. Padahal sebenarnya
sebenarnya ada trauma juga yang bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tali ini akan terus memanjang dan nggak putus, kecuali ada upaya seseorang yang dilakukan untuk memutus tali trauma tersebut. Karena kalau enggak ya bisa kita lihat sendiri terjadi di kasusnya Jerry ke Angela, Angela ke Janet. Meskipun kasus ini kasus trauma warisan yang ekstrim ya. Menurut aku kasus ini sangat bisa dicegah kalau memang ada sistem dan ada orang-orang yang benar-benar peduli terhadap korban dengan kasus-kasus seperti ini. Karena kisah Janet ini sudah sering terjadi dan bahkan udah terjadi beberapa kali di negara kita sendiri. Thank you for watching today's video. I will see you on the next one. Stay safe. Bye.